bahagia akan tercipta bila semua menjaga kebersihan bersama. Ciptakan sekolah adiwiyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Indah Ayu Lestari, SPD. Saya adalah seorang guru SMA Negeri 4 Cibinong, guru produk kreatif dan kewirausahaan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 2 di LPTK Universitas Muhammadiyah Jember. Pada hari ini, 13 Desember 2022, pukul 9, akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di SMA Negeri 4 Cibinong. Praktik pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 11 MIPA 7 dengan materi desain prototipe. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, seperti biasa, silakan disiapkan undangannya. Keluar kelas. Kita. Belum siap. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Baik, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Rizky kenapa? Masih sakit. Sama siapa lagi? Regina Jelita izin. Oke, Regina izin. Oke. Sama Reynold ya? Reynold ada ya? Oke, semoga kalian, semoga yang tidak hadir karena sakit bisa segera pulih. Ya. Baik, kita akan mulai. Hari ini sebelum materi pembelajaran, Ibu akan memberikan motivasi. Ya, motivasinya ini. Rahasia untuk menjadi maju adalah dengan segera memulai tindakan. Ada yang bisa memberikan pendapat sebenarnya apa sih? Ada? Rahasia untuk menjadi maju adalah dengan segera memulai tindakan. Oke, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya JP Pratama. Nah, arti dari motivasi untuk menjadi maju adalah dengan segera memulai tindakan, yaitu dengan kita untuk melakukan segera sesuatu kegiatan tersebut untuk menjadi maju, untuk menjadi sukses. Karena kalau kita diam mulu, itu namanya gak bergerak dan gak akan pernah maju. Jadi gitu, untuk memulai sesuatu kita harus semangat untuk bertindak melakukan sesuatu. Oke, tepuk tangan dulu dong. Baik, terima kasih Jeffrey. Jadi rahasia untuk menjadi maju itu adalah segera memulai tindakan. Artinya gini, ketika kalian punya ide, ya ide brilian, itu jangan hanya dipikirin aja, tapi harus segera langsung dilakukan. Contoh, kalian punya ide nih mau bikin usaha apa? Misalnya ya, usahanya apa? Oh, isi usaha bikin puding misalnya. Nah, kalau cuma bikin, oh ya usahanya bikin puding, pemasarannya ke sini, desainnya ini dan lain sebagainya, tapi tidak dilakukan, maka tidak akan maju. Tidak akan maju ide brilian kalian. Ya, jadi untuk maju maka perlu tindakan
yang langsung atau perlu tindakan yang segera. Ketika sudah ada idenya, langsung dibuat tindakan, ya. Nah, sekarang kita mengingat kembali materi kemarin, materi minggu lalu. Siapa yang bisa memberikan pendapat? Apa sih sebetulnya? Apa yang kalian ketahui tentang materi kemarin? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Sanghendra Dewanata dari kelompok ini. Ya. Untuk materi sebelumnya, kita tuh membahas tentang desain prototype. Jadi kita membahas dan memahami bagaimana cara kita untuk membuat suatu desain, mengenalkan, memasarkan, serta kita juga menentukan nih target pasarnya, lalu pemasarannya seperti apa, sehingga kita dapat menganalisis dan dapat mempertimbangkan kembali mengenai usaha yang akan kita rilis seperti itu, Bu. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Dewa. Ya, terima kasih Dewa. Ya, ada lagi? Ada lagi? Apa sih yang kalian ketahui tentang materi kemarin minggu lalu? Ada? Tadi Dewa sudah. Jepri tadi tentang motivasi. Nah, sekarang tentang materi minggu kemarin. Apa? Apa aja yang kalian ketahui? Ya, boleh. Silakan Anissa. Ya, perkenalkan nama saya Anissa Ikrima. Saya absen 3. Jadi materi yang kemarin kita bahas itu kita menganalisis tentang kasus Aqua yang apa namanya? Splash. Fruit. Ya itu pokoknya. Aqua Jadi Splash. ya mulai dari kenapa produk ini jadi nggak laku, terus kenapa juga malah nggak jadi dipasarkan gitu. Terus juga apa sih faktor kegagalannya dari si produk ini sehingga nggak ada peminatnya sama sekali gitu. Jadi terus kita juga mencari-cari gimana caranya supaya kedepannya produk ini tuh bisa dikembangkan lagi lewat apa. Terus juga ya itu tentang produk barunya Aqua juga gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Anissa. Oke, karena kalian sepertinya sudah paham nih tentang analisis prototipe, desain prototipe produk barang dan jasa, maka materi atau kompetensi dasar yang akan kita capai minggu ini adalah kompetensi dasar. Kemarin itu kita menganalisis konsep desain prototipe, ya. Kalian juga tadi Dewa sudah menyebutkan menganalisis, sudah betul. Nah, sekarang untuk kompetensi dasar hari ini yaitu ini 4.4. Membuat desain prototipe dan kemasan produk barang dan jasa. Indikatornya membuat desain prototipe dan kemasan produk barang atau jasa, menerapkan desain prototipe dan kemasan produk atau jasa. Nah, tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya melalui model Project Based Learning, PJBL. Ya, kita hari ini adalah Project Based Learning, berbasis TPACK, literasi, serta berbantuan PowerPoint, LKPD, serta pengembangan critical thinking, ya, kreativitas dan kolaborasi. Yang pertama, peserta didik diharapkan dapat atau mampu merancang desain prototipe kemasan produk barang dan jasa dengan tepat. Lalu peserta didik dapat membuat media desain kemasan produk, dan yang terakhir adalah dapat meningkatkan minat peserta didik terhadap pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Manfaatnya, hari ini manfaat belajar kita ini berguna untuk mengolah sebuah ide menjadi sesuatu yang lebih berwujud fisik. Ya, kalau tadi misalnya jadi gini contohnya, ketika kalian mau membuat suatu usaha, kalau kalian sudah mendesain prototipe atau desain kemasan produk, itu akan lebih menghemat biaya. Jadi sebelum diproduksi lebih banyak, kalian mencoba dulu dengan desain prototipe. Dipresentasikan dulu sih kalau kemasan seperti ini,
atau manfaatnya lebih banyak tidak kalau misalnya kemasannya seperti ini? Atau tadi target pasarnya kira-kira bagus atau tidak nih? Cocok atau enggak? Gitu, ya. Kegiatan belajar hari ini ada diskusi kelompok, mengerjakan LKPD, evaluasi, penilaian LKPD, sikap, penilaian tertulis, dan keterampilan presentasi. Jadi ini adalah penilaian hari ini, kegiatan kita dan penilaian hari ini ya. Kesepakatan belajar, seperti biasa, kesepakatan yang sudah kita sepakati bersama, Ibu ingatkan kembali. Yang pertama adalah berpenampilan rapi dan sopan. Alhamdulillah kalian sudah berpenampilan rapi dan sopan. Amin, amin. Lalu mengangkat tangan sebelum bertanya atau berpendapat. Selanjutnya berperan aktif saat diskusi. Ya, dan terakhir menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Nah, oke. Nah, sekarang kalian simak video ini. Setelah itu berikan tanggapan kalian. Hi guys, welcome to my channel. Sebelum videonya dimulai, menonton channel ini ya dengan cara like, comment, and subscribe. Oke guys, di video kali ini seperti yang kalian lihat di video dari thumbnail, aku akan berbagi cara desain kreasi sendiri. Sekarang itu saya akan berbagi cara membuat sendiri dengan video dan selanjutnya kalian langsung aja ke gambar yang ada di bawah. Kemudian untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan aja ya. Oke, kalau menurut ini kalian bisa ubah tanggapannya ya. Kalian bisa ubah. Di sini kalian tinggal bisa aja. Kalian bisa sesuaikan aja ya. Selanjutnya kita klik tambah, kemudian dipencari yang ada di atas. Di sini aku cari desain. Oke, sebentar tinggal pilih aja ya. Hai, oke. Baik ya. Kalian sudah melihat tadi bagaimana sih cara prosesnya dan lain sebagainya. Sekarang oke. Sekarang apa sih yang kalian ketahui tentang video tadi? Apa yang kalian ketahui tentang video tadi? Saya jadi deketan nih, Bu. Oke, karena mic-nya dipegang sama Mei dulu. Oke, nanti Anissa, Jeffrey tenang. Tahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi isi video tadi itu kayak tutorial untuk membuat desain di Canva. Nah, desain produk kemasan. Jadi sekarang kita tahu kalau bikin desain tuh gampang di handphone aja udah bisa kan pakai Canva. Terus di tutorial juga tadi itu ada kita udah mudah langsung kalau udah bikin yang ide dari kepala kita langsung bikin aja di Canva. Terus abis itu bisa langsung diprint juga kan Bu ya, Dek? Terus itu aja. Tutorial isi full isinya tutorial. Oke, baik. Silakan. Ya, terima kasih Mei. Oke, kalau pendapat Anissa apa? Menurut saya tuh kan dia buat produk keripik pisang. Ya. Jadi kemasan yang dia buat dari gambarnya, terus elemen-elemen yang dia pakai itu menunjukkan kalau dia ini tuh ngejual si keripik pisang itu. Di situ juga ada informasi terkait apa aja rasanya. Tadi ada keju, terus juga dibuat semenarik mungkin karena ini keripik pisang jadi makanya buah pisang gitu. Ya iya, Mas pakai buah anggur kan enggak? Rasa anggur dong. Terus dibuat gimana ya? Dibuat kayak kalau di penglihatan saya, jadi dia membuat itu supaya yang tertarik tuh nggak cuma kalangan kita doang. Anak-anak kecil yang ngeliat itu pun pasti bakal tertarik kan. Jadi itu juga termasuk fungsi dari si kemasan tersebut. Oke,
Tuh. Jadi apa yang kalian ketahui tentang video yang sudah ditayangkan? Ada lagi? Oke. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sangyang Nata, absen 14. Jadi yang dapat saya pahami dari video tersebut, jadi si perancang desain ini menuangkan ide ataupun gagasan yang terdapat dalam benak dia, dituangkan ke dalam sebuah desain gitu. Seperti motivasi yang sudah sebelumnya kita bahas, yakni kita harus bergerak agar maju gitu loh. Jadi rahasia untuk maju kan harus bergerak, ya harus bergerak, ya. Maju itu gitu. Jadi langsung dituangkan ya. Betul. Jadi punya ide langsung bikin Ya. gitu. Sekarang apalagi handphone tadi yang Jepri bilang, setiap hari kalian bawa handphone. Ya betul. Jadi si perancang desain ini dapat memanfaatkan teknologinya dengan baik, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita berada dalam era revolusi industri 4.0 and society 5.0, di mana era tersebut mendukung manusia untuk dapat menuangkan dan mengemukakan serta mengembangkan ide gagasannya melalui teknologi. Dan perancang tersebut memanfaatkan teknologi dengan baik dan dapat mempromosikan lah, serta memberikan seperti yang Anissa jelaskan, desainnya udah memuat informasinya, rasanya, lalu gambaran kasar lah terkait tentang produk tersebut. Tadi sempat masuk ke dalam link Google juga ya, smart mockups, di mana membuat desainnya menjadi bergerak ya, jadi lebih beranimasi. Ya, jadi tinggal dimasukin aja dan ternyata desainnya bakal lebih menarik lagi. Nah, jadi menurut saya ketika kita ingin merancang suatu desain, ketika kita ingin mencetuskan sebuah produk, kita dapat memanfaatkan teknologi yang ada di sekeliling kita. Bahkan dari hal aplikasi simpel seperti Canva, kita dapat mencetuskan dan dapat mengembangkan suatu usaha dan nantinya dapat sukses sebagaimana kita rancang. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua. Nah, sebetulnya sekarang Ibu mau tanya, apa tujuan dari suatu kemasan produk? Oke, silakan. Apa? Tujuannya apa? Melindungi produk. Daya tarik konsumen. Oke, Jafki apa tadi? Daya tarik produknya. Jadi Daya tarik produknya. Memberikan informasi terkait produknya. Memberikan informasi terkait produknya. Ya, jadi itu adalah manfaatnya atau tujuannya ya dari suatu kemasan produk. Misalnya tadi untuk memikat pasaran. Pasarannya siapa? Anak kecil kah, dewasa kah, orang tua kah? Dan melindungi dari suatu produk tersebut. Ya kan? Tujuannya adalah untuk melindungi. Kayak contoh misalnya tadi misalnya contohnya ciki. Kalau misalnya cikinya nggak dipakai kemasan, cuma ciki aja, kira-kira orang bakalan tertarik atau enggak? Enggak. Karena tidak merasa tidak terlindungi kan? Bayangkan misalnya kalian pernah ke Alfres nggak? Atau ke toko buah lah, toko buah. Sama misalnya buah yang di pinggir jalan. Nah, kalau di toko buah, beberapa buah itu akan dikemas kan? Dirapikan, lebih rapi. Kira-kira menurut kalian nih, ketika kalian disuruh memilih antara buah yang dikemas sama buah yang tidak dikemas. Yang dikemas dong. Kenapa alasannya? Kalau yang dikemas lebih higienis. lebih higienis. Yang dikemas lebih higienis. Kemasan produk itu ya tujuannya tadi. Ya, jangan sampai produk yang kita akan jual itu terkontaminasi ya Hal-hal dari luar. sama lingkungan yang lain. Misalnya tadi kalian jual coklat. Coklat itu kan ada yang cair ya, coklat yang cair atau misalnya yang berbentuk batangan, coklat batangan. Nah, kalau misalnya jangan cair deh, coklat batangan. Kalau coklat batangan ini tidak digunakan kemasan, maka dia akan mencair karena kan sifatnya itu kalau dia terlalu panas cair. Maka nah tadi apakah disimpannya di berapa derajat Celcius atau misalnya cocoknya pakai kemasan apa? Ya. Jadi meminimalisir terjadinya kerusakan terhadap produk yang kalian akan buat. Itu tujuannya. Ya. Nah, sekarang
Silahkan kalian berkumpul bersama kelompok kalian karena hari ini kita akan membuat project. Nah, sekarang kita sepakati project yang akan kita buat apa? Desain prototipe. Desain prototipe. Oke. Desain. Kalian akan mendesain apa? Kemasan. Kemasan. Makanan. Oke, berarti desain Ini. desain makanan ya. Sudah kita tetapkan. Berarti kalian setuju project kali ini kita akan mendesain kemasan produk makanan. Makanan. Oke, baik. Kalau seperti itu, silakan kalian berkumpul bersama kelompok kalian masing-masing. Silakan kalian buat langkah-langkah pembuatan kemasan ini disesuaikan dengan langkah LKPD. Ya, kalian nanti buka LKPD-nya yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Dewa bisa berikan juga ke teman-teman yang lain. Ya, waktu penyelesaian proyeknya, desain medianya, kemasan produk, prototipe, dan barang ataupun jasa. Ya, sekiranya 30 menit cukup untuk mendesain produknya? Cukup, Bu. Cukup, kita sepakati untuk membuat langkah-langkah desain produk ini 30 menit waktunya. Setelah waktu 30 menit, kalian setelah berdiskusi, menyelesaikan LKPD, maka kalian langsung bisa mempresentasikan uji hasil atau evaluasi dari kemasan produk kalian. Ya, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini atau yang tidak paham dengan proyek kali ini? Jelas. Sudah cukup jelas ya? Oke, baik, silahkan didiskusikan. Enggak mengonsumsi makanan. kalori banyak Iya. jadi kayak mungkin bisa dibagi ke adiknya kalau nggak saudaranya gitu kayak dia nyobain beberapa doang. Atau enggak bisa aja dia makannya kayak satu untuk pagi ya. Kan isinya kan juga lumayan banyak. Jadi bisa dikonsumsi untuk beberapa kali. Terus kalau misalnya mau kayak kita juga Apa? biar lebih bisa lama dikonsumsi. Bisa itu biar tetap renyah gitu, bisa disimpan di lemari. Jadi kayak lebih dingin, lebih terasa esnya. Oke, tapi sebetulnya ini bahan dasarnya tuh bukan es krim. Bukan. Nggak ada sama sekali kandungan es krim. Perumpamaan. Iya, jadi kayak karena susunya yang bikin bikin Rasa seperti es krim, apalagi dimakannya dingin. Mungkin susunya jadi membeku. Iya. Kalau ditaruh di kulkas kan jatuhnya, kalaupun isi dari si biskuit ini akan lebih beku kan, Iya. jatuhnya terasa seperti es krim. Karena kalau misalnya ditambah daun mint kayak gitu kan kurang cocok untuk digabungin sama karamel. Jadinya takutnya kebanting, jadi nggak terasa mint-mintnya kan. Jadi lebih baik alami dari bahan-bahan yang dasarnya buat cookies. Oke, bagus. Dilanjutkan desainnya, nanti bisa kalian presentasikan ya. Ya. Yang tengah megang. Yuk, buka. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ini akan memaparkan hasil diskusi kami terkait apa yang tadi berikan, serta akan menunjukkan pada teman-teman sekalian mengenai desain rancangan yang telah kami buat. selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Oke. Untuk pertanyaan pertama, tuliskan hasil analisismu dari tayangan video tersebut tentang desain kemasan produk barang atau jasa. Jadi terkait tentang tayangan video yang sudah ditayangkan sebelumnya, si perancang desain tersebut menggunakan aplikasi Canva untuk dapat membuat desain serta memasarkan produk yang ia rancang. Nah, sebelumnya kan ia merancang produk banana chips ya, di mana produk tersebut merupakan produk keripik pisang. Tentu dong, seperti yang dijelaskan teman-teman sebelumnya, maka desainnya pun berkaitan dengan keripik pisang tersebut, yaitu berkaitan dengan pisang, ada daun pisang juga, lalu ada warna kuning yang mencirikan pisang tersebut.
Lalu juga ada gambar keju, ada komponen elemen keju yang mencirikan terkait varian yang sedang dirancang. Nah, jadi dari tayangan video tersebut dapat kita simpulkan bahwasannya perancang desain tersebut memanfaatkan teknologi yang ia punya di era revolusi industri 4.0 ini untuk dapat memasarkan produknya dengan baik dan jelas. Yang kedua yaitu buatlah desain kemasan produk yang sederhana dan jelaskan makna dan tujuan dari desain tersebut. Jadi kami sudah buat desain produknya. Bentar ya. Buka pos dulu ya. Di sini saya akan menjelaskan maknanya dulu saja ya. Jadi makna di sini tuh kita milih produk makaroni. Tepatnya ini ada 2 variasi. Variasinya pedas dan keju. Jadi si makaroni ini karena sudah sering viral atau di kalangan remaja dan juga ibu-ibu juga pasti yang suka pedas suka, yang nggak suka pedas ada keju juga. Jadi ya kami menciptakan suatu inovasi yang target pasarnya ini untuk Gen Z dan juga yang lainnya. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan makna dari kemasan ini. Yang pertama kita menggunakan warna merah. Yang pertama itu warna merah itu untuk menggambarkan rasa pedas. Rasa pedas dari makaroni yang kita buat. Nah, yang kedua itu ada warna kuning. Warna kuning itu kita untuk menggambarkan dari makaroni tersebut, dan juga dalam studi psikologi, warna merah dan kuning ini sangat cocok untuk produk-produk kayak makanan, kayak contoh kan McD juga kan pakai yang kuning sama merah tuh. Nah, di sini juga kami mengimplementasikannya ke dalam produk kami. Jadi kalau dari penjelasan Megi, desain yang kami buat ini terkait juga tentang psikologi warna, di mana dapat meningkatkan minat masyarakat untuk dapat membeli produk tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Putri dari kelompok 6. Di sini saya pengen nanya nih. Nah, kayak kan ada ikon bintang. Nah, ikon bintangnya itu tuh buat apa ya kira-kira? Oke, ini ya. Siap. Terus sama mau nambahin juga, kan katanya kalau kemasan itu sebagai media informasi. Kenapa di situ nggak dicantumin tanggal produksinya berapa? Terus tiba-tiba udah ada aja expire-nya tanggal sekian. Terima kasih. Nih. Ada pertanyaan atau mau dijawab? Oke. Ketampung dulu kali pertanyaannya ya. Namanya apa? Bisa diulangi kembali? Oh, makna bintang ya? Oke. Oh, udah. Jadi makna bintang ini ya. Nah, sebenarnya untuk makna bintangnya ini dibandingkan berkaitan dengan produk, dengan cita rasanya, ini terkait dengan estetika. Nah, jadi kita semua tahu dong dalam buat desain itu ada nilai estetika atau estetisnya, nilai seni. Nah, jadi ketika kita melihat sebuah bintang, bintang itu berkaitan dengan apa? Kilauan. Nah, jadi harapannya ketika konsumen membeli produk kami, ya harapannya produk kami ini ya dapat memukau dia lah, memukau konsumen tersebut, sebagaimana bintang ini memukau kita semua. Oke, siap. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya itu Yang Nawa tadi bertanya. Oke. Siap. Kenapa tidak ada tanggal produksi? Karena kita belum memproduksi. Ya, oke. Betul. Sebagai sebuah usaha, sebagai usahawan, tentu kita harusnya membuat tanggal produksi. Nah, namun di sini kami lebih mereferensikan, lebih mencantumkan tanggal expired atau tanggal masa habis pakainya atau masa sudah tidak berkualitasnya lah, sudah tidak layak dimakan. Nah, jadi kalau dalam suatu usaha berdasarkan artikel itu ada 2 opsi. Jadi boleh mencantumkan tanggal expirednya aja atau mencantumkan tanggal produksi dan tanggal expirednya. Karena secara nggak langsung ketika kita beli itu
kita fokus kepada expirednya kan. Nah, jadi kayak oh ini masa makan bagusnya, masa makanan berkualitasnya itu hanya sampai tanggal segini, tanggal 22 Juni. Nah, jadi fokusnya pada tanggal expirednya. Hasil presentasi semuanya, semua kalian sudah sangat-sangat bagus. Sekarang pertemuan kelima, tepuk tangan dulu dong untuk kalian. Ya, jadi semakin hari diskusi kalian semakin bagus. Ya, tadi Ibu juga sudah lihat hasil-hasil desain kemasan produk yang kalian sudah buat itu juga sudah keren-keren dan bagus-bagus. Dari warna ada yang biru, merah, kuning, coklat, dan lain sebagainya. Nah, dari hasil diskusi, dari hasil pembelajaran hari ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Jadi yang telah dijelaskan oleh Anissa, Mediana, dan Robi sudah baik dan benar, dan sini kan kita akan melengkapi ya. Jadi dari awal pembelajaran kita belajar nih bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang ada di sekeliling kita. Dimana kita kan belajar di revolusi industri 4.0 dan society 5.0, sehingga kita sebagai generasi penerus bangsa dapat memanfaatkan teknologi tersebut untuk dapat merintis suatu usaha. Dan benar yang telah dikemukakan oleh teman-teman sebelumnya, kita dapat mengimplementasikan bagaimana kemasan tersebut dapat didesainkan, dapat dirancang. Kita dapat lebih mempertimbangkan nih, kayak kita udah membuat suatu desain dengan kelompok, namun ternyata masih ada aja yang kurang ketika kita presentasikan, masih ada yang dipertanyakan, masih ada yang belum jelas. Jadi masih banyak sekali pertimbangan-pertimbangan ketika kita ingin merintis suatu usaha, ingin membuat suatu desain, dan benar juga Kak Megi, ketika kita sudah memiliki, sudah merancang sebuah ide, alangkah baiknya langsung dituangkan dalam desain ataupun hal-hal lainnya, sehingga nantinya kita dapat mengembangkan desain tersebut untuk dapat lebih baik lagi. Dan kedepannya semoga kita semua dapat menjadi seorang wirausahawan yang sukses di masa depan. Amin. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, jadi betul. Tadi yang Anissa katakan, pendapat Anissa, Robi, Dewa, juga Mei, itu sudah betul semua. Jadi kesimpulannya adalah sebelum kalian membuat desain prototipe, kalian tentukan dulu usaha yang kalian buat itu apa. Target pasar tadi kan sudah dijelaskan. Target ke pasar kalian siapa? Sehingga nanti tidak akan ada kesalahan yang fatal. Sebelum produksi, ya misalnya sebelum suatu produk itu diproduksi, kalian buat desain prototipenya itu untuk menghemat, salah satunya menghemat biaya. Ken, sudah paham? Ya. Alhamdulillah. Nah, kalau kalian sudah paham, silakan kalian buka Google Classroom, lakukan evaluasi pembelajaran hari ini. Ya, silakan. Waktunya 2 menit dari sekarang. Oke, baik. Waktunya sudah selesai untuk evaluasi pembelajaran. Sekarang kalian boleh lihat ke depan. Nah, post-test hari ini bisa dilakukan di Google Form. Silakan isi di Google Form yang sudah Ibu kirimkan ke WhatsApp kalian. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ini dan itu minggu depan kita akan belajar tentang biaya produksi, ya. Oke, karena kalian sudah paham, pembelajaran hari ini sudah selesai, maka kita tutup pembelajaran ini dengan doa, ya. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, untuk kehidupan kalian masing-masing, di kehidupan sehari-hari maupun di kehidupan yang akan datang. Dan suatu saat kalian bisa menjadi seorang pengusaha yang bisa memproduksi baik itu makanan, produk, jasa atau apapun dengan sukses. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan disiapkan doanya. Setelah itu kita selesai, ya. Duduk siap. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada
hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat menjadi keberkahan untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mengucapkan salam.